Shalom, selamat pagi God Lovers, selamat merasakan kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Shalom God's Lovers, haleluya. Senang bertemu kembali dengan saudara semua dalam program Words from Heaven. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya juga bisa sharing tentang firman Tuhan dan rema yang ada di dalamnya. Tema WFH kali ini adalah Amsal bukan sekedar pengetahuan. Dan kali ini kita mau membahas Injil sebagai dasar. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, juga melakukannya. Amin. Nah, pembahasan kali ini untuk saya sendiri itu tergerak karena satu kali saya membaca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang. Lagi, semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau dalam terjemahan Alkitab Indonesia sehari-hari, kalau ada seorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menarik dari Yakobus 1 ayat 5 tadi adalah ini, bahwa ternyata ada satu di Alkitab yang dikatakan setiap kali kita memintanya pasti dikasih. Iya enggak? Lagi ya, setiap kali kita memintanya pasti dikasih. Apa itu? Hikmat atau kebijaksanaan. Makanya saya masuk kepada Amsal tadi. Karena saya menemukan juga dalam konseling-konseling kami dalam pengembalaan, banyak orang baca Amsal, tapi kok kebijaksanaannya kurang ya?
Ya. Kok nggak bertambah dewasa dalam kebijaksanaan? Apa sih yang menyebabkan hal itu? Nah, dalam 3 seri ke depan, kita akan membahasnya satu persatu. Kalau kita melihat Amsal yang tadi kita baca, ayat 1-7, dimulai dengan ayat 1. Hari ini kita eksposisi sedikit ayat yang pertama saja. Saya ulang ya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Dalam beberapa komentar dari para ahli Alkitab terhadap ayat ini, yang menarik adalah ayat ini juga merujuk kepada bukan saja Salomo anak Daud, tapi juga merujuk kepada sebenarnya Raja Israel. Siapa Raja Israel itu? Tentu saja Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Yahweh. Jadi Amsal dimulai dengan bahwa setiap orang yang membacanya, Salomo ngajarin, harap dia membacanya dengan kacamata dari Tuhan, kira-kira begitu. Kalau hari ini dalam konteks kita yang sudah memiliki Alkitab, memiliki semua firman Tuhan di tangan saudara, tentu kita memakai konteks Injil. Kira-kira Salomo lagi bilang gini, nanti kalau baca firman Tuhan, baca semuanya, pakaikanlah Injil sebagai dasar engkau melihat firman Tuhan. Apa yang dimaksud Injil? Tentu saja kabar sukacita tentang kasih Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya, dan dia bangkit untuk juga memberikan kita kemenangan, dan untuk itu dia hadir hari ini. Ya saudara, memberkati saudara dan saya. Itu kabar sukacita Injil. Nah, kacamata itu harus dipakai sebagai dasar. Sebagai dasar apa artinya? Artinya segala sesuatu harus kita arahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Saya khawatir ada orang-orang yang memakai Injil bukan sebagai dasar. Dia cuma pakai Injil sebagai aksesori. Sebagai hiasan di rumah. Mungkin kayak furniture gitu loh saudara. Dia pakai hanya untuk ruangan tertentu. Saat Natal dia pakai kekristenannya. Oh supaya apa? Lihat nih, aku merayakan Natal loh. Aku ada pohon Natal di rumah. Haleluya ya. Atau dia pakai sebagai atap ya. Saat badai datang, oh ini perlindungan. Tapi kalau enggak ada. Saudara, atap sih bagus. Tapi kalau atap tidak berdiri di atas sebuah dasar, atap kita lemah. Seperti rumah yang didirikan di atas pasir ya saudara. Begitu badai datang, maka rumahnya bisa hancur berantakan. Hari ini saya mau katakan, jadikan Injil dasar buat hidup kita. Katakan amin. Kalau Injil katakan, ampunilah musuhmu. Kita mau ampuni kan ya? Amin ya? Pak, berat Pak. Dia dasar. Segala hal yang gak dibangun di atasnya, mari ganti. Mari rubuhkan. Kita bangun yang baru. Saya percaya saudara pasti mau mengampuni. Ya, kita yang hari ini memasuki tahun yang baru ini, rasanya banyak dasar keimanan kita, kerajinan kita. Kita susun selama ini hanya karena seru-seru ke gereja karena teman. Tahun ini kita mau berubah. Kita melakukan segalanya untuk Tuhan karena kita mengasihi Dia. Amin, saudara. Jadikan Injil sebagai dasar dari hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati kami. Dan kami percaya hari ini kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkau adalah dasar kehidupan kami. Berkati Bapak Ibu yang ada di rumah, kami semua yang merenungkan firman-Mu, kami mau menjadikan Injil sebagai dasar hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. God's lovers, jangan lupa bagikan link YouTube ini kepada saudara-saudaramu, kerabat, teman-teman, supaya semuanya juga dapat berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.